pagar usut tuntas dana haji trending di Twitter Indonesia. Itu uang ONH disimpan oleh Kementerian Agama, lalu Kementerian Agama juga yang menjadi pelaksananya. Oke, dia simpan, sudah dilaksanakan. Sangat potensial ada apa-apa di situ. Bagi kami ini salah. Calon jamaah haji tidak memberikan mandat untuk itu dikelola, tapi daftar haji. Maka di dalam permohonan kita, uang itu harus dikembalikan semua. Pengelolaan haji, uangnya maupun pelaksanaannya seluruhnya dilaksanakan di Kementerian Agama. Oke, ya. Kan ada uangnya dulu, baru ada pelaksanaannya. Ya. Undang-undang ini kemudian memisahkan. Oke. Untuk pelaksanaan haji dilaksanakan tetap oleh Kementerian Agama. Tetapi mengelola uangnya, karena ini tadi Pak Ustaz tadi menyampaikan ini sudah banyak yang antri. Ya. Sekarang ini jumlah calon jemaah 4 juta lebih. Ya. Kemudian tadi waktunya makin lama karena kuota yang diberikan dari Saudi sangat terbatas. Ya. Sehingga uang banyak. Situlah kemudian negara membuat undang-undang untuk membentuk lembaganya, untuk khusus yang mengelola uangnya. Nanti kalau mau pelaksanaan hajinya, uangnya diserahkan ke Kementerian Agama. Jadi ya, kemudian BPKH akan menggunakan dana haji yang karena hajinya nggak jadi untuk kemudian memperkuat nilai tukar, ya Bu. Kan sudah dijelaskan lah seperti itu ya. Tentu saja semuanya tolong ditanyakan kepada BPKH. Jadi simpelnya BPKH ini penyimpan dana haji, kemudian dana tersebut diberikan kepada Kementerian Agama untuk pelaksanaan ibadah haji. Mereka mengajukan pembalikan dananya, yaitu ditujukan ke Kemenak Kabupaten Kota dulu, ke Kota Pontianak. Selanjutnya Kabupaten Kota menyampaikan ke Dirjen PHU, penyelenggara haji dan umrah. Selanjutnya Dirjen PHU langsung ke Badan Pengelola Haji. Itu uang ONH disimpan oleh Kementerian Agama, lalu Kementerian Agama juga yang menjadi pelaksananya. Oke, dia simpan, sudah dilaksanakan. Sangat potensial ada apa-apa di situ. Jadi terlihat bahwa tidak ada kejelasan di dalam manajemen dana haji. Bukan hajinya ya, tapi dana hajinya. Nah, itu yang jadi sorotan dari rakyat tuh. Rakyat bahkan anggap, ya dana gue udah dipakai buat bikin jalan tol, dan sekarang jalan tolnya bangkrut, dijual ke asing nggak mau beli. Jadi logika publik itu bisa berbanding terbalik dengan keresahan DPR. Bagi kami ini salah. Calon jamaah haji tidak memberikan mandat untuk itu dikelola, tapi daftar haji. Maka di dalam permohonan kita, uang itu harus dikembalikan semua. Kecuali pemerintah membuat aturan baru di dalam Undang-Undang 34 ini yang menyatakan biayanya murah, cukup 5 juta. Kalau ada calon jamaah haji kelebihan duit, silakan mau nambah. Uang itu nanti akan dikelola untuk dana haji. Monggo. Tetapi ketika itu tidak ada, menurut kami ini adalah pelanggaran konstitusional terhadap hak konstitusional calon jamaah haji itu sendiri. Emang nggak rugi tuh. Karena berharap bahwa jalan tol mau dijual untung, ternyata nggak ada yang mau beli. Kan itu semua post factum yang sering pemerintah nggak bisa lihat bagian buruk dari kebijakannya. Dia selalu anggap kebijakan itu pasti baik. Loh, ini dunia di mana investasi itu ditentukan oleh player-player global gitu. Ini perkaranya tuh. Lalu ada pembenaran juga dari, kalau nggak salah Pak Mahfud Amin kasih pembenaran bahwa supaya lebih efisien, itu kan buat kemaslahatan, maka udah negara pakai dulu tuh. Dan bahkan saya ingat Pak Mahfud Amin secara sedikit memaksa meminta pembenaran terhadap penggunaan dana haji itu tuh. Mungkin dia bilang saya menjaminkan, saya MUI segala macam. Jadi komplikasi ini akhirnya terbuka sekarang dengan surat dubes itu. Lalu orang hubungkan ke belakang tuh, masa Angkito berbohong? Dia pejabat yang mengolah dana itu tuh, berarti dia ekonom, dia tahu di mana tempat yang lebih efisien. Itu secara ekonomi ya bisa aja sebetulnya.
Kan kalau untung sebetulnya kan kita bahagia juga tuh dana haji dipakai. Tetapi pemerintah harus buka, jangan nipu-nipu bahwa ini bukan soal dana haji. Bilang aja bahwa memang dipakai gitu, dan BPK mestinya udah keluarkan semacam, kan nggak mungkin diaudit, tetapi ada semacam sinyal untuk publik tahu. Kalau nggak, kecurigaan publik justru mengarah pada penyalahgunaan dana itu, bukan penggunaan loh, penyalahgunaan dana itu. Apalagi dalam politik sekarang, ketegangan antara bekas-bekas oposisi dan kekuasaan masih berlanjut, dan menganggap kekuasaan hanya membutuhkan dana haji kita, tidak membutuhkan kepemimpinan umat Islam, tapi uang umat Islam ingin dirampok, bahkan disalahgunakan. Tagar usut tuntas dana haji trending di Twitter Indonesia. Polemik penundaan ibadah haji tahun 2021 oleh pemerintah Indonesia menjadi bahasan yang ramai diperbincangkan masyarakat. Masyarakat lantas mempertanyakan dana haji yang sudah terkumpul sebesar 150 triliun rupiah. Beberapa tokoh publik juga menyampaikan suaranya melalui saluran media sosial, meminta kejelasan ke pemerintah mengenai pertanggungjawaban dana haji. Warganet bahkan sempat membuat tagar usut tuntas dana haji di media sosial Twitter. Tagar tersebut lantas menjadi trending di Twitter Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan pengelolaan dana haji dipastikan aman. Pernyataan tersebut disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi saat berkunjung ke Badan Pengelola Keuangan Haji pada hari Jumat 4 Juni 2021. Menko PMK memastikan pengelolaan dana haji oleh BPKH telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini didasarkan pada laporan yang disampaikan Kepala BPKH Anggito Abimanyu. Pengelolaan haji, uangnya maupun pelaksanaannya seluruhnya dilaksanakan di Kementerian Agama. Oke, ya. Kan ada dua, ada uangnya dulu, baru ada pelaksanaannya. Ya. Undang-undang ini kemudian memisahkan. Oke. Untuk pelaksanaan haji dilaksanakan tetap oleh Kementerian Agama. Tetapi mengelola uangnya, karena ini tadi Pak Ustaz tadi menyampaikan ini sudah banyak yang antri. Ya. Sekarang ini jumlah calon jemaah 4 juta lebih. Ya. Kemudian tadi waktunya makin lama karena kuota yang diberikan dari Saudi sangat Terbatas, ya. Sehingga uang banyak. Situlah kemudian negara membuat undang-undang untuk membentuk lembaganya, untuk khusus yang mengelola uangnya. Nanti kalau mau pelaksanaan hajinya, uangnya diserahkan ke Kementerian Agama. Jadi Ya, kemudian BPKH akan menggunakan dana haji yang karena hajinya nggak jadi untuk kemudian memperkuat nilai tukar, ya Bu. Kan sudah dijelaskan lah seperti itu, ya. Tentu saja semuanya tolong ditanyakan kepada BPKH. Jadi simpelnya BPKH ini penyimpan dana haji, kemudian dana tersebut diberikan kepada Kementerian Agama untuk pelaksanaan ibadah haji. Mereka mengajukan pembalikan dananya, yaitu ditujukan ke Kemenak Kabupaten Kota dulu, ke Kota Pontianak. Selanjutnya Kabupaten Kota menyampaikan ke Dirjen PHU, penyelenggara haji dan umrah. Selanjutnya Dirjen PHU langsung ke Badan Pengelola Haji. Itu uang ONH disimpan oleh Kementerian Agama, lalu Kementerian Agama juga yang menjadi pelaksananya. Oke, dia simpan, sudah dilaksanakan. Sangat potensial ada apa-apa di situ. Jadi terlihat bahwa tidak ada kejelasan di dalam manajemen dana haji. Bukan hajinya ya, tapi dana hajinya. Nah, itu yang jadi sorotan dari rakyat tuh. Rakyat bahkan anggap, ya dana gue udah dipakai buat bikin jalan tol, dan sekarang jalan tolnya bangkrut, dijual ke asing nggak mau beli. Jadi logika publik itu bisa berbanding terbalik dengan keresahan DPR. Bagi kami ini salah. Calon jamaah haji tidak memberikan mandat untuk itu dikelola, tapi daftar haji. Maka di dalam permohonan kita, uang itu harus dikembalikan semua. Kecuali pemerintah membuat aturan baru di dalam Undang-Undang 34 ini yang menyatakan biayanya murah, cukup 5 juta. Kalau ada calon jamaah haji kelebihan duit, silakan mau nambah. Uang itu nanti akan dikelola untuk dana haji.
monggo. Tetapi ketika itu tidak ada, menurut kami ini adalah pelanggaran konstitusional terhadap hak konstitusional calon jamaah haji itu sendiri.